Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih tentang bab najis dan cara menghilangkan najis. Bagian yang terakhir. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa'lam anna gusalatan najasati ba'da taharatil mahalli al-maghsuli tahiratun. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu, annan gusalatan najasati, sungguh bekas basuhannya najis, ba'da taharatil mahalli, setelah sucinya tempat al-maghsuli, yang dibasuh apa tempat, tahiratun, itu suci. Jadi ketika kita membersihkan najis, bekas airnya najis itu hukumnya suci. Namun ada beberapa syarat. Fa'in infasolat. Infasolat maksudnya adalah jika terpisah apa gosalatun najasati, bekas basuhannya najis, ghairu mutaghayyirotin, hal dalam keadaan tidak berubah. Di sini. Jadi syarat yang pertama, air tersebut setelah terpisah tidak berubah. Artinya warnanya putih asalnya namun menjadi coklat, maka tidak boleh dipakai, hukumnya najis. Tapi kalau putih dan bekas basuhannya najis masih putih, maka hukumnya suci. Syarat yang kedua, walam yazid wasnuha ba'da infisaliha amma kana ba'da i'tibari miqdari ma yatasharabahul magsulu minal ma'i. Yang kedua adalah walam yazid wasnuha, dan tidak bertambah apa wazannya gosalatun najasati, ba'da infisaliha, setelah terpisahnya gosalatun najasati, bekas basuhannya najis, amma dari perkara kana yang ada apa ma ba'da i'tibari miqdari ma, setelah menganggap atau setelah mempertimbangkan kadarnya ma yatasharobahu yang menyerap pada ma al-magsulu, apa yang dibasuh, minal ma'i, dari air. Maksudnya adalah air basuhan najis setelah sucinya tempat yang dibasuh hukumnya adalah suci. Jika air tersebut terpisah dari tempat yang dibasuh dalam keadaan tidak berubah dan tidak bertambah ukurannya. Nah, ini yang kedua, dan tidak bertambah ukurannya. Selanjutnya adalah dari kadar ukuran sebelumnya, beserta menghitung kadar air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Jadi tidak berubah kadarnya. Andai kata airnya 2 liter, setelah mencuci harusnya kan berkurang, bukan 2 liter tapi seliter berapa gitu, seliter setengah atau berapa. Ketika bertambah 2 liter setengah, maka dipertanyakan airnya dari mana. Nah, ketika tidak bertambah airnya dan menghitung kadar air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. Hadza, adapun ini, illam tablug, apabila belum mencapai, apabila tidak mencapai atau tidak tercapai gosalatun najasati, apa tempat basuhannya najis, kullataini, 2 kulah. Jadi syaratnya adalah, ketentuannya adalah jika tempat yang dibasuh atau bekas basuhannya najis tersebut tidak mencapai 2 kulah. Nah, fa'in balogot huma, jika mencapai atau tercapai tempat basuhannya najis atau bekas basuhannya najis, huma pada kullataini, fasyartu, adapun syaratnya, ada mutagoyuri, tidak adanya perubahan. Jadi kalau airnya lebih dari 2 kulah, maka ketentuannya adalah air tersebut tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka suci. Tapi kalau berubah, maka tidak suci atau najis. Walamma farogo al-musannifu, dan ketika farogo menyelesaikan al-musannifu, siapa musannif,
mimma dari perkara yathuru yang suci apa ma bil gusli dengan dibasuh syara'a maka memulai siapa musannif fima di dalam perkara yathuru yang suci bil istihalati dengan perubahan. Setelah musannif menjelaskan sesuatu yang berubah atau yang suci dengan dibasuh, maka di sini musannif menjelaskan sesuatu yang suci dengan berubah. Wahia adapun istihalah ingkilabu syai itu perpindahannya sesuatu atau ingkilabu syai ini bisa disebut beralihnya sesuatu. Min sifatin ila sifatin ukhra dari sifat satu ke sifat yang lainnya, dari sifat ke sifat yang lainnya. Faqala maka berkata ianya musannif idza takhallalat apabila berubah cuka al-khamratu maksudnya adalah wa idza takhallalat apabila menjadi cuka al-khamratu apa khamar wahia adapun khamar al-mutahazzatu yang dijadikan apa khamar min ma'il ainabi dari air anggur muhtaromatan ada ialah dimuliakan kanat al-khamratu yang ada apa khamar amla atau tidak dimuliakan. Musannif menjelaskan bahwa apabila cuka menjadi cuka apa khamar maksudnya adalah khamar itu adalah yang dijadikan dari bahan air anggur, baik itu dimuliakan atau tidak dimuliakan. Selanjutnya wa makna takhallalat. Adapun makna takhallalat adalah makna berubah. Sorot itu adalah menjadi khamar khalla yaitu cuka. Jadi khamar menjadi cuka. Wakanat dan ada apa khamar sayratuha wakanat dan ada apa sayratuha gambarannya. Maksudnya di sini sayratuha itu perubahannya. Wakanat dan ada apa sayratuha apa perubahannya khamar holan itu cuka. Jadi khamar perubahannya dari khamar menjadi cuka. Binafsiha dengan sendirinya. Tohurat itu suci. Kalau khamar, jika khamar menjadi cuka dengan sendirinya maka suci. Wakaza dan seperti ini lau takhallalat apabila berubah menjadi cuka binaqliha dengan berpindahnya khamar min syamsin dari matahari ila zilin kepada tempat teduh, maksudnya dari yang panas kepada tempat teduh, tempat yang teduh. Wa aksihi dan maka kebalikannya begitu juga ketika kita memindahkan khamar yang menjadi cuka tersebut dari tempat panas ke tempat yang teduh atau yang teduh ke tempat yang panas, maka itu hukumnya masih suci. Wa in lam tatakhallal al-khamratu. Maksudnya adalah dan jika tidak berubah apa khamar binafsiha dengan sendirinya khamar bal tetapi di sini takhallalat bal takhallalat tetapi di sini adalah berubah apa khamar bitorhi syai'in dengan melemparnya sesuatu atau membuangnya sesuatu fiha di dalam khamar lam tathur maka tidak suci apa khamar. Jadi khamar kalau kita kerjaan manusia dilempar sesuatu atau ngasupin sesuatu maka hukumnya tidak suci. Wa idza tahurat apabila suci al khamratu apa khamar tahuro maka suci dan nuha apa tempatnya khamar atau botolnya khamar tabaan mengikuti laha pada khamar. Jadi kalau tempatnya suci maka mengikuti. Jadi khamarnya suci maka tempatnya suci. Tapi kalau khamarnya najis maka tempatnya juga najis. Tempatnya adalah botol dan sebagainya. Wadah atau botol dan sebagainya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.